Benua terkaya di bumi, kiblat mode, teknologi, dan budaya. Tapi saat bicara soal otot militer untuk berdiri sendiri, kenapa Eropa seringkali seperti raksasa yang tertidur lelap? Ini bukan sekadar persepsi, ada akar masalah kompleks di baliknya. Mari kita bedah lapisan demi lapisan. Sebab pertama, kenyamanan rumah kaca perdamaian. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, Eropa berada di bawah payung keamanan kokoh NATO, terutama Amerika Serikat. Era damai panjang ini membawa dividen damai. Anggaran pertahanan dipangkas demi fokus pada ekonomi dan kesejahteraan. Akibatnya, terjadi penurunan investasi jangka panjang di militer. Kesiapan tempur menurun, stok amunisi dan suku cadang menipis di banyak negara, bahkan jam latihan atau terbang pilot kadang berkurang drastis. Terbentuklah mentalitas mengandalkan sang kakak pelindung. Sebab kedua, ego nasional versus persatuan Eropa. Meski ada Uni Eropa, dalam urusan pertahanan, kepentingan nasional seringkali mengalahkan kerjasama. Prancis ingin jadi pemimpin, Jerman punya perhitungan sendiri, Polandia membangun kekuatan besar yang kadang bikin tetangga baratnya khawatir. Akibatnya, industri pertahanan Eropa terfragmentasi. Bikin satu sistem senjata canggih, misalnya kapal perang atau jet tempur, bisa butuh komponen dari 5-6 negara berbeda. Ini bikin prosesnya lambat, biayanya membengkak, dan sulit mencapai skala ekonomi yang efisien. Proyek bersama sering tersendat birokrasi dan perbedaan spek. Sebab ketiga, pertarungan anggaran dan prioritas kesejahteraan. Masyarakat Eropa menikmati standar hidup dan jaminan sosial yang tinggi. Ini menyedot porsi sangat besar dari anggaran negara. Saat harus memilih antara pensiun, kesehatan, atau beli tank baru, militer seringkali kalah prioritas. Bertahun-tahun banyak anggota NATO kesulitan capai target belanja militer 2% dari PDB. Akibatnya, modernisasi alutsista berjalan lambat, banyak peralatan menua, dan ada kesenjangan kapabilitas dibanding potensi ancaman. Sebab keempat, warisan pelucutan senjata. Berakhirnya Perang Dingin membuat banyak negara Eropa memangkas besar-besaran militernya dan menutup lini produksi vital. Keahlian teknis hilang. Akibatnya, saat krisis pecah seperti invasi Rusia ke Ukraina, Eropa kelabakan. Butuh waktu lama dan biaya besar untuk sekedar menghidupkan kembali produksi amunisi dasar atau suku cadang. Konflik di Ukraina memang jadi tamparan keras yang membangunkan Eropa. Anggaran pertahanan kini melonjak, kesadaran akan perlunya kemandirian strategis meningkat. Namun, mengatasi masalah struktural yang sudah mengakar puluhan tahun, perpecahan internal, prioritas anggaran, dan basis industri yang rapuh adalah tantangan besar. Jalan Eropa menuju kebangkitan militer yang sesungguhnya masih panjang dan penuh ujian.